Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palevi, peserta LDP 3 Angkatan 31 yang berasal dari Kebun Girek, Regional 6, PTPN 4, KSU. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan pemahaman saya terhadap modul kepemimpinan. Di sini saya memilih materi kepemimpinan 3. Langsung saja, yang pertama, perbedaan antara pemimpin dan manajer, yang mana di sini ada 6 perbedaan, yaitu manajer sifatnya ditunjuk atau sebagai jabatan, sementara pemimpin itu sifatnya dipilih dan dipercaya oleh bawahannya. Kemudian yang kedua, manajer lebih cenderung menggantungkan pada wewenang, sedangkan pemimpin menggantungkan pada kerjasama. Yang ketiga, manajer lebih cenderung ke memerintah, sementara pemimpin lebih cenderung untuk mengajak. Yang keempat, manajer berfokus pada siswa, sedangkan pemimpin berfokus pada manusia. Yang kelima, manajer lebih mengandalkan pengawasan, sementara untuk pemimpin itu lebih mengandalkan menumbuhkan kepercayaan dari bawahannya. Dan yang terakhir, manajer itu lebih doing the things right, sementara pemimpin itu lebih doing the right things. Selanjutnya, apa itu definisi kepemimpinan? Kepemimpinan secara garis besar yaitu adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang mana kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi orang. Jadi kepemimpinan di sini adalah seni untuk mempengaruhi orang lain demi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada 5 kebiasaan yang dimiliki oleh pemimpin yang hebat. Yang mana yang pertama itu model the way, yang kedua inspire the share vision, yang ketiga challenge the process, yang keempat encourage the herd, yang kelima enable other to act. Yang pertama model the way. Model the way adalah pemimpin itu menjadi role model atau orang yang menciptakan peluang untuk menang. Menang dalam artian di sini adalah tujuan. Tujuan untuk tujuan yang akan dicapai sesama pemimpin, baik itu yang dipimpin maupun yang memimpin, dan baik itu yang dipimpin maupun anggota-anggotanya. Yang kedua, inspire the share vision, yang mana pemimpin itu adalah menghidupkan visi anggota-anggotanya dan membuat orang melihat kemungkinan visi tersebut menjadi menarik untuk masa depan. Jadi dia menginspirasi anggota-anggotanya untuk mengikuti apa yang dirasakan oleh pemimpin tersebut dan apa yang menjadi tujuan pemimpin tersebut. Sehingga anggota-anggotanya itu bisa membayangkan masa depan dan menciptakan citra yang ideal dan unik tentang apa yang bisa menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga, challenge the process, yang mana pemimpin itu dia mencari peluang untuk mengubah status quo. Mereka mencari cara paling inovatif untuk meningkatkan organisasinya. Kemudian selanjutnya yang keempat, dia yang keempat itu tadi encourage of the earth, mana pemimpin mendorong kolaborasi dan membangun tim yang bersemangat dari hati ke hati, sehingga memiliki perasaan yang kuat antara anggota dan pimpinannya, sehingga anggota tersebut pun merasa mampu dan kuat untuk mencapai apa itu tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, enable other to act, yang mana mencapai hal-hal luar biasa dalam organisasi adalah kerja keras. Untuk menjaga harapan dan tekad tetap hidup, para pemimpin mengakui kontribusi yang diberikan individu. Di setiap tim pemenang, anggota perlu berbagi imbalan dari upaya mereka, sehingga para pemimpin merayakan pencapaian, mereka membuat orang merasa seperti pahlawan. Jadi apresiasi yang diberikan oleh pemimpin kepada anggotanya itulah sangat diperlukan agar pemimpin tersebut bisa menciptakan tim yang hebat. Berikutnya ada 6
leadership skill. Leadership skill ini adalah skill yang harus dimiliki atau skill kepemimpinan. Yang pertama itulah komunikasi, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga adaptasi, yang keempat membangun hubungan, yang kelima berorientasi pada tujuan, dan yang keenam perbaikan berkelanjutan. Yang mana di sini adalah 6 leadership skill yang bisa menjadikan pemimpin tersebut sukses. Yang mana di sini pemimpin harus memiliki keenam ini untuk mencapai kesuksesan dalam memimpin. Dan juga seluruh leadership skill ini saling bertautan, saling bersinergi, dan juga harus digunakan secara bersamaan. Selanjutnya ada 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu planning, yang kedua turning up, yang ketiga organizing, yang keempat motivating, yang keenam changing, yang kelima changing, yang keenam supervising, dan yang ketujuh caring quality. Yang mana planning sendiri adalah menentukan dan menjelaskan sasaran yang harus dicapai serta menyusun langkah-langkah yang dilakukan. Yang turning up sendiri adalah mempersiapkan tim, menentukan siapa saja yang perlu bergabung, bagaimana pembagian tugasnya, dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik anggota dan tugas. Turning up sendiri adalah menentukan siapa-siapa saja yang bisa bergabung untuk tim dan yang diperlukan oleh tim. Yang ketiga, organizing, menyelaraskan tim, membuat berbagai pengaturan untuk memastikan terciptanya kelancaran serta sinergi di dalam tim. Pengaturan tersebut mencakup menentukan urutan dan skala prioritas aktivitas maupun sumber daya. Yang keempat, motivating, memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan apresiasi serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritik. Jadi motivating di sini adalah seperti motivasi, seperti penghargaan, reward yang diberikan oleh pimpinan ke dalam organisasinya agar menambah motivasi kerja bagi anggota-anggotanya. Yang kelima, changing. Changing ini adalah memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, mengawal dan memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik, menyelesaikan hal di luar harapan dengan fleksibel. Jadi memastikan berjalannya perubahan dan menginisiasi perubahan. Karena di setiap organisasi, di setiap masa itu pasti ada perubahan, itu ada perkembangan. Jadi kita sebagai pimpinan harus bisa beradaptasi. Bagaimana yang dikatakan tadi leadership, 6 leadership yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah untuk yaitu adaptasi, yaitu untuk menghadapi perubahan model atau perubahan zaman yang dihadapi oleh organisasi. Yang keenam ada supervising, yaitu memonitor capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan dengan seksama untuk menangani penyimpangan, peluang, dan perbaikan. Jadi supervising di sini adalah kita memonitor atau mengawasi bagaimana apakah anggota kita itu sudah bekerja, tim kita itu sudah bekerja sesuai dengan arahan, dengan planning dan turning up yang sudah kita tentukan tadi di awal, apakah sudah berjalan, apakah belum. Jadi disitulah perlunya supervising ini. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah caring quality, yaitu perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menentukan potensi perbaikan, menjaga standar kualitas agar selalu dipenuhi. Jadi setelah kita melakukan supervisi atau memonitor pekerjaan dari anggota tim kita juga harus melihat apakah kualitas yang kita harapkan itu sudah sesuai atau belum dengan yang dilakukan oleh tim kita tadi. Jadi setelah kita melakukan, kita harus menetapkan standarnya. Apakah standarnya sudah sesuai atau belum. Karena ada beberapa tim yang sudah bekerja, sudah melakukan changing, sudah melakukan motivating, sudah melakukan turning up planning dengan baik. Akan tetapi semua yang dilakukan itu masih belum mencapai kualitas yang diharapkan. Jadi disitulah perlunya caring quality melalui supervising. Efektivitas tim.
Jadi ciri-ciri tim yang efektif adalah itu adalah koordinasi dan keselarasan yang baik, kesatuan tujuan, pembagian tugas yang baik, dan sinergi antara anggota tim. Jadi disitulah yang pertama kita harus menjaga kesatuan tujuan. Dalam organisasi kita, kita harus memiliki tujuan yang sama dulu yang pertama. Kalau tujuan kita sudah sama, jadi kita sudah bisa melangkah ke eh, ke arah yang lebih lanjut lagi ke depannya. Jadi di sini apabila kesatuan tujuan kita masih belum mantap, kita tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan atau untuk kita melakukan pencapaian tujuan di tim kita tadi. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki kesatuan tujuan, kemudian setelah kesatuan tujuan dimiliki oleh seluruh tim, kita baru bisa melakukan pembagian tugas yang baik. Si A melakukan ini, si B melakukan satu, si C melakukan pekerjaan ketiga, dan seterusnya. Jadi disitulah kita baru bisa melakukan pembagian tugas yang baik setelah kita memiliki tujuan yang sama. Kemudian kita setelah melakukan pembagian tugas yang baik, kita harus memiliki sinergi antara anggota tim. Yang mana sinergi antara anggota tim ini dapat dibangun dengan cara kekeluargaan, saling menghargai dan juga saling mengapresiasi antara sesama anggota tim. Dan juga kita harus sebagai pimpinan atau pimpinan dalam sebuah tim, kita harus bisa membangun kekeluargaan agar sinergi antara anggota itu chemistry-nya juga terbangun. Jadi sinergi antara anggota tim inilah memadukan kekuatan masing-masing anggota. Setelah kita memiliki hubungan kekeluargaan, barulah kita memadukan kekuatan masing-masing anggota, memadukan kekuatan anggota untuk menutupi kelemahan anggota tim di dalam uh, baik antara satu sama lain. Jadi misalnya si A tidak mampu mengerjakan ini, B bisa menutupinya. Dan gitu juga sebaliknya antara A dan B. Jadi saling menutupi agar tujuan kita itu tercapai. Dan yang terakhir ada koordinasi dan keselarasan. Anggota tim saling berkoordinasi untuk mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan aktivitas dan alokasi sumber daya dalam tim untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi setelah kita membangun semuanya memiliki tujuan yang sama, memiliki tugas masing-masing, dan juga kita sudah membangun sinergi, disitulah kita harus selalu berkoordinasi dan juga menjaga keselarasan antara anggota tim baik itu dari secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi koordinasi tersebut adalah agar kita bisa memberikan agar kita bisa memperlancar kelancaran dalam mencapai tujuan dari tim kita tersebut. Jadi followership juga yang selanjutnya ada followership. Followership adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk menerima dan mengikuti arahan pimpinan. Hal ini dapat mencakup kapasitas kognitif, yakni kemampuan memahami arahan dan menerjemahkannya dalam aksi konkret, serta kerelaan untuk menjadi pendukung bagi ketetapan yang ditentukan oleh pemimpin. Followership juga mencerminkan tingkat kemauan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain atau tim. Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk berempati, inisiatif untuk mengambil peran dalam tim, keinginan untuk membangun keselarasan dan sinergi. Kualitas followership seseorang ditunjukkan dari besarnya komitmen dirinya untuk memberikan kontribusi kepada tim. Jadi followership ini adalah kemampuan kita untuk menerima arahan dari pimpinan kita. Kita legowo untuk menerima arahan dari pimpinan kita, walaupun karena ada di beberapa kasus, jadi ada individu atau tim yang merasa aku kan sama kemampuan aku dengan yang si A. Misalnya si B merasa kemampuan si B ini sama dengan kemampuan si A yang ditunjuk atau dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai pemimpin. Sehingga dia itu agak enggan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh si A karena dia merasa levelnya itu sama dengan si A. Jadi disitulah hal-hal yang harus kita perhatikan
sebagai sebuah tim, kita harus mampu menjadi leadership, dan juga kita harus memiliki skill leadership, dan juga kita harus memiliki skill followership. Jadi kita memiliki rasa kepemimpinan, rasa tanggung jawab pada saat kita dipercaya sebagai pemimpin, dan juga kita harus memiliki rasa kontribusi, rasa empati, inisiatif, mengambil peran pada saat kita tidak ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi saat kita sebagai anggota, kita harus juga menunjukkan bahwasannya, ya, aku mau berkontribusi di dalam tim ini. Eh, aku mau membantu pimpinan. Walaupun pimpinan itu misalnya satu letting atau satu angkatan dengan kita, tapi ya namanya kepercayaan yang sudah diberikan oleh anggota tim kepada dia, ya kita harus tetap menerimanya, dan juga kita harus berpartisipasi aktif, inisiatif di dalam tim kita. Resolusi konflik. Jadi konflik ini diartikan sebagai benturan atau pertentangan antar individu yang timbul akibat dari beberapa faktor sebagai berikut. Sumber dari konflik yaitu ada organizational change, ineffective communication, value and culture clash, personality clashes, work policy and practice, and adversarial management, competition for scarce resource. Ini merupakan beberapa faktor yang menjadi sumber konflik. Jadi di dalam tim itu kita harus memiliki manajemen konflik, harus menerapkan manajemen konflik yang mana kita harus bisa mengurutkan mana yang lebih penting, mana yang harus diselesaikan dahulu, mana yang harus ditunda, mana yang harus kita selesaikan lebih awal untuk menjaga kekompakan dalam tim. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kepemimpinan 3 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya sendiri maupun bagi pendengar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.